Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, anak-anak sekalian, hari ini hari Senin tanggal 8 Maret 2021 kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kegiatan belajar kita, untuk melanjutkan pelajaran Al-Qur'an hadis kita untuk kelas 7. Dan adapun materi kita hari ini yaitu bab 5, masih bab 5 bagian ketiga atau pertemuan ketiga pada halaman 88 sampai 90, yaitu tentang surah Az-Zumar ayat 53 dan penjelasannya. Kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Kemudian Allah melanjutkan, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Allah melanjutkan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian penjelasan surah Az-Zumar ayat 53 ini ada 3 kandungannya. Yang pertama, surah Az-Zumar ayat 53 ini kandungan yang pertama yaitu merupakan seruan. Jadi Allah melalui surah Az-Zumar ayat 53 ini menyeru kepada siapa? Allah menyeru kepada segenap para pendurhaka, pendosa, ya, pembuat maksiat, ya. Ini seruan kepada para pendurhaka, pembuat maksiat, pendosa dari kalangan orang-orang kafir dan selain orang-orang kafir. Untuk apa? Agar bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kandungan yang pertama, ya. Surah Az-Zumar mengandung seruan kepada para pendurhaka, pendosa dan pembuat maksiat dari kalangan orang-orang kafir dan lain sebagainya agar bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kandungan yang kedua adalah merupakan kabar gembira atau kabar, sebuah kabar berupa pemberitahuan. Apa pemberitahuannya itu? Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa bagi orang yang mau bertaubat. Jadi semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala asal bertaubat kepada Allah. Itu yang pertama. Semua dosa yang pernah kita perbuat akan diampuni oleh Allah dengan syarat satu, bertaubat kepada Allah. Kemudian yang kedua, dan meninggalkan perbuatan dosa yang kita perbuat tersebut. Itu, ya. Jadi dosa bisa terampuni yaitu dengan syarat bertaubat kepadanya, kepada Allah, dan yang kedua meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Betapapun banyaknya dosa yang telah kita lakukan dan sekalipun banyaknya seperti buih di lautan, itu akan diampuni oleh Allah dengan syarat 2 tadi, yaitu bertaubat dan yang kedua meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Kemudian kandungan yang ketiga dari surah Az-Zumar ayat 53 ini yaitu kecuali dosa karena syirik. Jadi mengampuni semua dosa yang diperbuat oleh pendosa dari kalangan kafir dan lainnya itu dengan syarat bertaubat dan meninggalkan perbuatan dosa tersebut, kecuali dosa karena syirik, ya. Kenapa dosa syirik tidak bisa diampuni? Ya, karena dosa syirik adalah dosa besar. Kecuali dosa karena syirik, karena dosa syirik tidak mendapatkan ampunan oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, selama pelaku kesyirikan itu tidak bertobat dari kemusyrikannya. Jadi ini 3 kandungan yang dikandung oleh surah Az-Zumar ayat 53 tersebut. Nah,
Di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 70 diperjelas sebagaimana bunyi surahnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya kecuali orang-orang yang bertaubat, ya. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Ini syarat daripada dosa kita diampuni. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, syarat dari agar dosa kita bisa terampuni, bahkan dosa kita itu, kejahatan yang sudah kita perbuat, keburukan yang sudah kita perbuat, itu akan diampuni, bahkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kebaikan dan kebajikan. Itu syaratnya ada 3, ya. Pertama, bertaubat kepada Allah, kemudian setelah bertaubat dia beriman kepada Allah, kemudian setelah beriman dia mengerjakan amal soleh. Jadi ada 3 syarat agar keburukan, kejahatan yang pernah kita perbuat itu diganti oleh Allah SWT dengan kebaikan. Nah, hal ini dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 70. Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis ini diceritakan bahwa annam ra'atan, bagian ra'at kalban fi yaumin harin yutifu bibi'rin qad adla'a lisanahu minal atasi fanaza'at lahu bimuqiha faghfara laha, rawahu Muslim. Ada seorang wanita pezina, itu bahasa Arabnya, bahasa Al-Qur'annya seorang pezina, bahasa kerennya itu bahasa Indonesianya PSK, perempuan, ya, PSK, penjajal seks komersial, itu ya. Ada seorang pezina melihat seekor anjing di hari yang panasnya begitu terik. Anjing itu mengelilingi sebuah sumur sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan. Lalu wanita itu melepaskan sepatunya, lalu menimba air itu dengan sepatunya, kemudian ia memberikan air dengan sepatunya. Ia pun diampuni karena amalan tersebut. Ini ya. Nah, di bawah dijelaskan bahwa saking besarnya karunia Allah dan keluasan rahmatnya, dia membalas dengan balasan yang sangat besar atas perbuatan yang sedikit. Ya, Allah mengampuni dosa pezina tersebut hanya dengan sedikit perbuatan, yaitu dengan memberi minum anjing yang sangat kehausan. Nah, itu ya. Jadi sedikit aja perbuatan kita yang baik, yang walaupun kebaikan itu kita lakukan kepada seekor hewan anjing yang kita pandang sebagai hewan yang hina, itu ditolong oleh seorang wanita yang hina, pezina, pendosa, ya, PSK, itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatan tersebut. Tapi jangan sampai di situ, ya. Jangan sampai kita beranggapan bahwa dosa PSK itu terampuni gara-gara ia memberikan seekor anjing minum dengan sepatunya. Akan tetapi dijelaskan sebenarnya bahwa dosa dari pezina tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan seekor anjing minum dengan sepatunya. Setelah itu pezina itu bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penjelasan sebetulnya, ya. Kalau kita dilihat di sini, dia hanya menjelaskan, di sini hanya menjelaskan bahwa pezina itu diampuni dosanya karena memberikan seekor anjing minum. Ya, padahal setelah memberikan anjing itu minum, pezina ini bertaubat kepada Allah SWT, baru dosanya diampuni oleh Allah SWT.
Kemudian Abdurrahman Al-Muzani mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah berkata, aku tidak suka bila diberikan kepadaku dunia dan seisinya sebagai ganti dari ayat ini. Yaitu katakanlah ya hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri hingga akhir ayat. Ini ayatnya lah surah Az-Zumar ayat 53. Nah, Rasulullah itu berkata bahwa surah Az-Zumar ini kalau diganti dengan dunia serta isinya, aku tidak mau diganti. Aku tidak mau diberikan dunia serta isinya. Ya, kalau mau ditukar dengan ayat ini, aku lebih memilih ayat Az-Zumar ayat surah Az-Zumar ayat 53 ini ketimbang dunia dan isinya. Saking besarnya hikmahnya menjelaskan tentang keluasan ampunan Allah SWT terhadap para pendosa. Kemudian ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan orang yang musyrik? Apakah dosanya diampuni dengan kemusyrikannya itu? Rasulullah diam, kemudian bersabda, nah ingatlah, dan juga terhadap orang-orang yang musyrik. Ini disebut 3 kali. Jadi Allah mengampuni sebuah dosa yang dilakukan oleh seorang pendosa kecuali syirik. Ini disebutkan sampai 3 kali, saking beratnya bahayanya dosa syirik tersebut. Jadi jangan sampai kita berbuat syirik. Nah, kemudian hadis di atas menunjukkan bahwa makna yang dimaksud ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa tersebut. Dosa apapun itu Allah mengampuninya bila disertai dengan taubat. Dan seorang hamba tidak boleh berputus asa dari ampunan Allah SWT, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan Allah SWT. Bagaimanapun besar dosanya, bahkan dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar itu mengatakan bahwa walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan, itu akan diampuni oleh Allah SWT. Asal ia bertaubat, beriman, dan beramal soleh, ya. Kenapa? Karena sesungguhnya pintu rahmat dan pintu taubat itu sangatlah luas. Jadi jangan sampai kita berputus asa. Jangan sampai kita berpikir, dosaku tidak akan diterima oleh Allah SWT karena sudah terlalu banyak dosa yang aku perbuat. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Sebanyak apapun dosa kita, maka Allah akan mengampuni selama kita bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh kepada Allah SWT. Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal su'a aw yazlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahim." Barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, menganiaya diri itu kan kejahatan. Mabuk-mabukan itu termasuk menganiaya diri, menghirup lem atau sabu-sabu, narkoba itu disebut dengan menganiaya diri sendiri, menyakiti diri sendiri itu merupakan kejahatan. Nah, barang siapa yang mengerjakan kejahatan kemudian menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini penguat daripada penjelasan di atas bahwa kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah SWT. Ini dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 110 bahwa barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya diri sendiri, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Jadi jangan sampai kita beranggapan bahwa dosa kita telah banyak sehingga Allah tidak bisa mengampuni. Bukan. Karena Allah Maha Pengampun. Kemudian di surah An-Nisa ayat 145, 146 juga mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasura illal ladzina tabu." Illal ladzina tabu, ini adalah lanjutannya nih ya. Nah, artinya sungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka.
Orang-orang munafik itu siapa sih sebenarnya? Orang-orang munafik itu itulah orang-orang yang agamanya Islam tetapi memusuhi Islam. Orang yang berpura-pura mengakui Rasulullah sebagai sebagai nabi. Orang-orang yang berpura-pura beriman kepada Allah. Nah, orang yang Islamnya KTP apakah termasuk munafik? Termasuk. Dia mengatakan dirinya Islam tetapi tidak mau sholat, tidak mau berpuasa. Berarti dia termasuk orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik ini adalah tempatnya nanti di neraka itu, yaitu tempatnya tingkatan yang paling bawah dari api neraka. Dan orang-orang munafik itu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Ya. Jadi seorang penolong pun tidak akan ada yang mau menolong orang-orang munafik. Kecuali orang-orang bertaubat dan mengadakan perbaikan. Kecuali orang-orang munafik tersebut bertaubat. Ya, kecuali orang-orang munafik itu bertaubat yang tadinya katanya Islam tetapi tidak mau sholat, bahkan mengingkari sholat, itu sudah kafir ya. Kalau dia Islam tetapi mengingkari sholat itu bukan rukun Islam, maka dia sudah termasuk keluar dari agama Islam. Nah, orang Islam munafik itulah orang Islam, dia bersyahadat tetapi tidak mau sholat, dia bukan mengingkari sholat tetapi tidak mau sholat, itu juga disebut dengan orang munafik. Nah, dia akan diampuni dosanya dari kemunafikan tersebut apabila dia bertaubat. Yang tadinya tidak mau sholat, dia sholat, kemudian dia berpuasa, ya, kemudian dia melakukan amal-amal kebajikan dan mengadakan perbaikan terhadap dirinya sendiri. Yang tadinya tidak mau sholat itu tadi dia mengerjakan sholat. Nah, yang terakhir adalah tugas. Demikian ya penjelasan Pak Guru tentang surah Az-Zumar. Kandungan surah Az-Zumar ayat 53, kemudian tentang surah-surah yang lainnya termasuk surah An-Nisa, Al-Furqan ayat 70, surah An-Nisa ayat 145, 146. Kemudian kita lanjutkan dengan tugasnya, ada 5 tugasnya di sini. Yang pertama, kepada siapakah Allah menyeru sebagaimana yang tercantum dalam surah Az-Zumar ayat 53 tersebut. Jelaskan ya. Dijelaskan. Nomor 2, pemberitahuan berupa apa yang disampaikan oleh Allah dalam surah Az-Zumar. Pemberitahuannya ada apa? Bahwa dosa itu ya bisa diampuni, itu pemberitahuan. Kemudian yang ketiga, jelaskan dosa apa yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Ini kandungan dari surah Az-Zumar. Yang keempat, apa saja syarat seorang pendosa apabila dia mau dosanya itu diganti dengan kejahatan. Pendosa diganti kejahatannya oleh Allah dengan kebajikan atau kebaikan. Apa syarat-syaratnya? Itu sudah Pak Guru jelaskan tadi. Itu dalam surah Al-Furqan kalau tidak salah ya, ayat 70. Kemudian yang kelima, sebutkan 3 kandungan yang terdapat pada ayat 145 sampai 146 dari surah An-Nisa. Yang tadi paling terakhir Pak Guru jelaskan. Jadi demikian ya. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai di skip-skip, lompat-lompat. Ya, nanti takutnya tidak bisa menjawab pertanyaan yang ada atau tugas yang sudah Pak Guru berikan pada kesempatan ini. Demikian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pak Guru akhiri. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.